Halo guys semuanya, bareng lagi gua Satar dan Matteo di acara MSGP. artinya Matteo Satar GP. ya udah. Kita punya championship sendiri. Ya kita punya championship sendiri. Oke. Balapannya di rumahnya Matteo, muter-muter sendiri kagak jelas gitu. Anyway, kita tidak bisa berjalan tanpa keberadaan sponsor. Sponsor kita adalah Federal Oil. Kalau nggak ada sponsor, kita nggak ada kemana? Ada di rumah aja. Di rumah aja nggak akan Nggak ada bisa yang lebih. bagi-bagi ilmu sama kalian juga. Iya, dan ini loh, tau nggak? Ini nih, literally singkat aja. Kalau lu beli oli Federal Matic ya, di belakangnya nih, lu robek, ini bakal banyak hadiah macem-macem. Ada motor juga. Kalau Ada bisa. motor juga. Ya, ada yang lain-lain juga mungkin. Ya, jadi di Federal Matic. Ya, mungkin mereka harus cek di website aja ya, biar Ya, lebih jelas. website atau akun Instagramnya Federal Oil ID. Oke guys? Pokoknya di sini kayaknya harus ini hapus apa dia dapat. Iya, apa ya. di belakangnya sini. Ya. Ya, oke deh. Kita to the point aja langsung. Ya. Pertanyaan yang paling capek gue denger ya. Aku yang tanya atau kamu? Oh kamu ya. Aku dulu nanya. Oh ya udah. Tanya aja. Itu Circle of Life. Circle of Life ya. No itu kemarin Romano Fenati waktu menang. Ini lucu bro, aku mau cuma cerita ini aja. Dia kan waktu menang Fenati kan di Moto3, dia bikin dengan motor, dia bikin buletan yang sempurna. Iya. Dan dia panggil itu Circle of Life. Aha. Kenapa? Tahun lalu di Misano dia patah tangan, scaphoid. Ya. Sebelumnya dia didiskualifikasi 1 tahun gara-gara dia pencet rem Stefano Manzi di Lorusni itu kan. Dan tahun ini dia menang. Circle of Life. Circle of Life. Dan semuanya terjadi di dalam satu tempat. Apa namanya Circle of Life kalau bahasa Indonesia? lingkaran kehidupan. Hidup. Luar biasa. Yang luar biasa lagi kalau kita bicara Fenati. Timnya yang punya Max Biaggi, Pakai motor Husqvarna. Puspan. Manajernya Max Di Biaggi. sini bilangin Husqvarna. Iya. Manajernya dia Iannone loh. Ya. Pemilik tim Biaggi, manajer Iannone, pembalapnya Semuanya orang gila. orang gila semua. Jadi lain kali kalau ada balapan tawuran mungkin dia juga dijamin juara. Circle of Life. Oke, terus aja. Sorry ya, aku ganggu dengan ini. Kita banyak yang nggak tahu Moto2 itu apa sih? Kenapa orang taunya mesinnya pakai Triumph 3 silinder ya? 3 silinder Triumph dengan cc-nya 765. cc. Dan 3 silinder itu engine paling enak dan paling sempurna dan paling bagus kalau di bawah, saya suka sekali. jangan lupa kalau 3 silinder beli MV Agusta ya. Ya. Biar gue dapat untung MV Agusta. Tapi itu benar loh. Itu sangat apa ya, kalau membawa engine 3 silinder itu torque-nya luar biasa, speed-nya juga dapat, pokoknya itu sempurna. Aku lebih suka 3 silinder dari 4 silinder loh. Betul, 3 silinder. Terus terang aja. Ingat 3 silinder, ingat MV Agusta ya. Ya. Beli sama gua. Terus? Oke. Ngomong-ngomong Moto2 ya. Iya. Di situ ada pabrikan. Mungkin kalau umpamanya lu dengar pabrikan MV Agusta. Jadinya tadi engine-nya sama tapi chassis boleh beda-beda. Iya. Oke. Nah, itu ada chassis namanya MV Agusta. Ada. Itu simpel banget. Kalau MV Agusta itu basically dia punya chassis motor produksi massal. MV Augusta itu apa? Maria Bang sorry salah ya. Terus ada cerita. Curhat bayar bos. Pabrik Vinyales, pabrik Vinyales, jangan ke situ lah. Terus. Fokus gua hilang kok. Ayo dong. Oke. Kalau Chassisnya banyak. Iya, chassis Bukan banyak banyak. juga sih. tapi yang mungkin orang tahu ya MV Agusta dia punya mesin motor 3 silinder di WSS. Kemudian dia turun Moto2, basically dia hanya pakai mesin Triumph, mesin plug and play, selesai. Tapi banyak yang nggak tahu, ada namanya Kalex. Benar. Kebanyakan tim itu pakai Kalex gitu. Federal Oil Grace ini, Kalex. Bolt, BR46 Kalex. Kalex. Dan Mark VDS Kalex. Banyak lah. Lalu ada KTM, KTM nggak ada lagi bro. tapi namanya Stefan apa? Ya nggak. KTM itu ada cuman sponsor dan ada juga Ajo Team. Iya. Tapi KTM udah mundur tahun lalu dari Moto2. Dia pakai frame apa sekarang? Dia pakai frame-nya Kalex. Kalex juga. Kalex. Dulu ada KTM. Dulu tapi tahun lalu ada, tapi mereka mundur karena mereka mau memfokuskan diri kepada MotoGP karena mahal sekali. Mahal. Jadi nggak ada lagi KTM.
Ada NTS bro. Nah, itu banyak nggak tahu tuh. NTS. Itu tim dari chassis dari Japan. Ada Kalex, ada Speeda, ada MV Agusta. Terus ada apa tadi ya? Speeda, Kalex, MV Agusta, NTS. Beberapa nama trainer udah hilang, Suter hilang. Suter tuh dulu sempat sukses banget bareng sama Johan Zarco. Ya benar. Lalu ada Moriwaki. Ya, dulu sama Gresini, juara dunia Moto2 pertama, Tony Elias, Federal Gresini itu frame-nya Moriwaki ya. Iya benar. Dan lalu ada Tech 3, tapi udah nggak. Dulu nggak ada lagi. Hanya timnya aja yang ada. Cuma yang tadi aja. Tadi aja ada semuanya pakai chassis yang berbeda. Iya. Engine-nya sama semua dan cc-nya 765 dan aku setuju sekali dengan ganti engine Triumph karena lebih dekat kepada MotoGP. Terus dan juga ada elektronik juga sekarang. Ada beberapa elektronik yang Moto2 nggak secanggih yang MotoGP, tapi udah canggih juga. Udah bisa mengkontrol banyak hal dengan elektroniknya. Kenapa lebih bagus? Karena biar pebalap itu lebih biasa nanti kalau pindah ke MotoGP. Soalnya dulu kan waktu masih pakai CBR 600 ya? Ya 600, which is 4 cylinder fantastic engine, tapi dia sangat simple. Jadi loncatnya dari Moto2 ke MotoGP gapnya rada besar, rada jauh. Makanya sekarang kalau kita lihat dari terakhir ini yang loncat dari Moto2 ke MotoGP mungkin lebih gampang seperti Brad Binder kemarin atau Oliveira atau Lecuona itu semuanya ada adaptasinya ke MotoGP sangat lebih gampang itu gara-gara sekolahnya dari Moto2 itu sangat bagus. Nah lalu ini yang cukup banyak ya kita dengar Kawasaki absen di MotoGP, BMW absen di MotoGP. Menurut Matteo deh. Aku masih netral, bendera aku masih MV Agusta, aku nggak boleh ngomong. Kalau Matteo kan nggak pegang brand nih. Gimana? Kalau soal Kawasaki sangat gampang. Mungkin Kawasaki dia nggak punya dana yang sebesar tim-tim yang lain, tim Japan yang lain di MotoGP, ya. Dan dia tahu untuk bisa jadi juara di MotoGP, duitnya perlunya banyak sekali. Dan mungkin dia nggak punya budget, nggak punya sponsor untuk lakukan itu. Jangan lupa, semua brand-brand yang balap motor, yang balap di MotoGP, semuanya pengen jadi juara atau minimal naik podium. Kalau nggak bisa lakukan itu, no point. Selesai. Jadi dia bilang, dia pintar. Aku mau turun, sebetulnya bukan turun, mau main di World Championship juga, yang sangat luar biasa juga, yang sangat menarik, tapi lebih murah. Betul. Dibanding MotoGP. Bukan lebih murah banget, tapi lebih murah pasti. Mainnya di Superbike. Dan jadi juara dunia di Superbike itu penting sekali dan bagus banget. Ya, kenapa? Karena motor yang dipakai di Superbike bukan prototype. Ini banyak orang yang nggak tahu di rumahnya. Betul. Artinya apa? Itu motor bisa besok hari Seninnya kamu pergi ke showroom dan beli. Oke lah, speknya nggak 100% seperti yang balap, tapi sangat dekat. Ya, kalau MotoGP kamu nggak bisa beli dari mana-mana. Nomor satu karena terlalu mahal. Nomor dua karena untuk bawa di jalan raya itu sangat tidak enak. Nggak bisa. Ya harus sangat smooth, flat dan power harus gila dan luar biasa. Meskipun power di Superbike bukan kalah jauh. Beda dikit. Jadinya itu bedanya. Nah, Kawasaki mikirnya oke lah saya turun. Kepentingan untuk saya adalah jual motor. World Superbike ya, ZX10R. Ya, di sini juga di Indonesia kan banyak sekali yang pakai Kawasaki yang 250 Ninja sama ya itu ya kan. Menurut mereka oke lah kita balap di Superbike karena Superbike itu punya motor lebih dekat untuk bisa dipakai juga sama semua orang, jadi jauh lebih murah. Dan kalau kita fokus di championship itu bisa jadi juara. Buktinya Johnny Rea di Superbike udah 5 kali. Marquez-nya Superbike ya? Ya, Marquez-nya Superbike juara dunia. Dulu Aprilia juga kan dia fokus di World Superbike, juara dunia, sekarang ke MotoGP. Enggak ada di Superbike, atau ada tapi tim satelit. Tim satelit aja, dia support aja seadanya aja kan. Ya, begitu. Dan tim Honda aja bahwa sangat kuat di MotoGP, sebetulnya di Superbike kurang. Karena kalau mau menang di dua-duanya sangat sulit. Mungkin yang cuman
Satu-satunya tim yang bisa lakukan itu adalah Ducati. Ducati. Karena Ducati memang dari Superbike. awalnya dari Superbike. Dari Superbike ke MotoGP. Ya pernah ya, zaman dulu pernah main di MotoGP juga. Tapi dia tuh DNA Superbike. Jadi juara dunia Superbike yang pecah rekor, yang punya rekor seperti mungkin Honda di MotoGP. Betul. Luar biasa mendominasi, meskipun terakhir ini lagi fighting susah dengan Kawasaki, tapi satu-satu brand yang bisa lawan Kawasaki adalah Ducati dengan Scott Redding dan Chase Davis. Dengan Aruba Ducati Team. Mereka tahun ini lagi sangat on fire. Scott Redding tahun lalu juara BSB di Superbike, tahun ini fighting for the championship langsung di World Superbike. Dan kalau kalian belum pernah nonton Superbike, itu menurut saya, aku penggemar Superbike, aku suka sekali selalu nonton dan tahu banyak. Nanti mungkin satu hari kita bahas tentang Superbike, tentang semua pembalap di Superbike dan semua gosip yang ada di sana juga. Dan pembalap MotoGP akan bisa jadi juara di Superbike juga tidak, karena contohnya kita lihat Alvaro Bautista sulit, sekarang Scott Redding lagi sulit tapi lagi berjuang. Max Biaggi bisa. Nggak bisa jadi juara dunia di MotoGP meskipun jadi runner up, tapi bisa jadi juara. Carlos Checa banyak, Troy Bayliss. Nah, Troy Bayliss ya, dia bisa dua-duanya. Ben Spies dia ke MotoGP dari Superbike ke MotoGP. Nicky Hayden dari AMA Superbike. Ya, dari AMA Superbike, karena di Amerika nggak ada ya. Ada yang paling penting di Amerika itu AMA Superbike. Ya gitulah cerita. Jadi kalau Superbike sama MotoGP dulu semakin jauh, sekarang semakin dekat. Ya, tapi dan yang pegang sekarang Dorna juga. Dorna juga loh. Ya. Dan saya suka formatnya Superbike, bro. Sangat suka. 3 race, bro. Oh ya, 3 race. 3 race karena ada race 1 on Saturday. Terus ada Super Pole. Super Pole itu caranya gimana? Cuma 1 lap. Kamu punya cuma 1 lap untuk dapat waktunya hari Sabtunya. Dari waktunya Super Pole itu mengambil keputusan di mana kamu start di starting grid, ya, di race 1 hari Sabtu. Terus ada race Super Pole hari Minggu. Ada 10 lap. Cuma 10 lap. Dengan race Super Pole, kalau jadi nomor 1 start dari pole position, nomor 2, nomor 3 ya terusnya. Dan ada race kedua juga. Jadi di dalam satu weekend ada 3 race. Dan kalau race 1 dapat point full, kalau race Super Pole dapat separuh point, dan kalau race kedua dapat full point. Sangat menarik formatnya. Yang Super Pole itu yang saya suka banget. Mungkin juga Dorna harus belajar dari ini, bahwa mungkin di Moto3 bagusnya pakai lap Super Pole, cuma 1 lap, karena mereka sering punya masalah dengan banyak penalti dikasih gara-gara mereka cari slipstream dan mereka planning pembalap yang lagi kencang. Itu sangat kacau di Moto3. Mungkin bagusnya masa depannya di Moto3 pakai Super Pole itu lebih seru untuk kualifikasi lebih seru. Dan bicara USBK juga nih, kita ngebahas tentang Jonathan Rea. Dia itu udah seperti dia adalah Marquez-nya MotoGP, Superbike. Tapi coba perhatikan teammates-nya dia, itu nggak bisa banyak berkutik juga loh. Ya, artinya apa? Artinya bahwa dia punya skill yang luar biasa. Aku ingat waktu Johnny Rea pernah turun di MotoGP. 2 seri? Ya, gantiin juga gantiin Pedrosa waktu itu. Karena dia arm pump. Dan sangat bagus, dia bisa selesai 10 besar. Ke-7 dan ke-8. Ya, makanya aku bilang bahwa Rea itu sebetulnya adalah pembalap yang berpotensial, dan juga kalau ditanya apakah Rea punya skill untuk turun di MotoGP, sangat ya. Sangat yes. Tapi dia sudah jadi raja di USBK. Ya, ngapain dia pindah? Ya, orang pembalap yang biasa menang, yang juara dunia terus seperti dia, dan dia jadi pembalap yang dengan income sebesar itu besar di Superbike, dia nggak mau sekarang pindah ke MotoGP dan jadi urutan 10, urutan 9. Nggak mau. Ya nggak mau, dia mau menang tetap pantas jadi di Superbike. Jadi bukan berarti Rea itu takut ke USBK, dia sudah nyaman. Yang orang sebetulnya pengen sekali dari Superbike balik ke MotoGP adalah Scott Redding. Makanya dia juara di di Superbike BSB, which is very difficult jadi juara di sana, karena mereka balapannya seram sekali, karena race tracknya seram sekali, ada loncat-loncatnya, turunannya, pokoknya nggak ada safety sama sekali, atau safety-nya jadinya dia itu pengen sekali dari Superbike kalau bisa jadi juara dunia balik lagi di MotoGP, meskipun sekarang ini
Sulit. Sulit sekali. Penuh Karena banget. fokusnya dalam membawa pembalap dari Moto2 ke MotoGP justru. Itu dia guys. Jadi kalau mau tahu tentang Superbike dan kalau kalian mau cari motor yang mirip dengan motor balap yang kalian jual saat ini dari World Superbike. Ya, exactly. Kecuali punya uang cukup beli RC213BS atau Desmo Sedici. Atau yang Ducati yang baru yang Iya, Superleggera, tapi itu juga World Superbike kan basicnya. tapi aku lihat itu motornya kemarin testingnya di Misano ya, waktu ada MotoGP ada dua komentator yang tes itu fantastik sekali. Fantastik. Aku udah nyoba guys. Enak kan motornya? Enak, Enak banget. tapi mahal. Ya. Nggak merasa nggak kebeli. Ya, aku saja nggak mau beli itu zaman. Kalau aku nggak sanggup beli. Nanti aku takut bawa di treknya, jatuh lagi. Nah itu dia, Iya. jadi rugi. Ya udah guys, gitu aja kalau mau dapat motor gratis, beli Federal Matic, lu gesek-gesek di dalam sini nih, siapa tahu hoki bisa dapat motor. Oke guys, ya udah, bye. Bye.